Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Dan seperti yang kita lihat di judul nih, ada 4 buah produk TWS baru dari The Funk. Nah, ini dia barangnya. Tapi ini sempet bikin gue mikir ya, maksudnya jadi ngapain ya The Funk bikin atau launching 4 buah produk TWS dalam satu waktu yang bersamaan dan harganya tuh mirip-mirip nih. Emang apa sih nggak boleh? Tapi memang setelah gue coba setiap produknya, gue jadi tahu sih kenapa mereka melakukan hal itu. So, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya. First thing first ya, sebelum kita masuk ke bahasan mengenai produknya, buat teman-teman yang baru denger nih soal nama brand The Funk. Jadi The Funk ini adalah brand yang udah sejak tahun 2015 ya sebetulnya nongol di Stockholm, Sweden, dan fokus utamanya adalah untuk menggabungkan fungsi terhadap sebuah produk dengan desainnya. Dan berita baiknya untuk The Funk ini udah ada ya distributor resminya di Indonesia dan juga toko official store-nya di marketplace kesayangan kalian. So, shout out buat The Funk Indonesia dan buat teman-teman yang tertarik untuk kepoin The Funk itu apa, produknya apa aja, langsung aja klik linknya di deskripsi. In case teman-teman wondering 4 produk The Funk yang dikirim ke gue ini apa aja, nah ini tuh ada The Funk True Audio, The Funk True Talk, The Funk True Entertainment, dan juga The Funk True Sport. Yang mana keempat produk ini tuh masuk di kelas mid-range ya. Dia harga retail price resminya tuh di sekitar 1 jutaan. Tapi kabar baiknya kemarin tuh gue sempet lihat lagi ada promo dan harganya tuh turun jadi sekitar 800 ribuan aja. Nah, berhubung ini produknya ada banyak, kita bahas dulu dari hal-hal yang sama kali ya dari 4 produk ini. Pertama dari segi unboxing experience-nya nih guys, yang mana untuk packagingnya ini mirip-mirip ya keempatnya. Dan untuk kelengkapannya pun di dalamnya bakal dapat charging case beserta earbuds-nya, kemudian charging cable, extra ear tips, user manual, dan garansi 1 tahun dari distributor resmi IMS. Jadi nggak perlu khawatir kalau barangnya kenapa-napa. Tapi ya untuk kelengkapan bisa dibilang cukup basic ya. Dari keempat produk ini nggak ada yang istimewa, paling yang esensialnya aja. Lain cerita dengan build quality-nya, baik yang True Audio, True Entertainment, True Talk, dan juga True Sport. Ini tuh kerasa banget ya kelas mid-range as in mereka solid, build quality-nya kerasa kokoh gitu. Kemudian kalau digoyang-goyang hampir tidak ada bunyi, tapi tetap ya earbuds-nya tetap stay di dalam case-nya dengan aman gitu, nggak yang tiba-tiba nyala gitu misalnya kegoyang. Meskipun saya di bagian tutup semuanya nggak ada holding mechanism ya, jadi ketika dibuka gini ya langsung ketutup begitu aja. Sementara kalau untuk finishingnya, meskipun materialnya terbuat dari plastik, tapi keempat produk ini tuh kayak ada dilapisi silikon gitu, jadi agak-agak keset gitu di bagian luar si charging case-nya, yang menambah keamanan karena dari segi grip ini dia jadi nggak licin, tapi secara estetik atau mungkin kebersihan dia jadi cenderung lebih gampang menempel noda, terutama noda minyak. Tapi dampak baiknya adalah terhadap warna yang gue perhatikan ini lebih ngejreng ya jadinya. Warna finishing matte-nya tuh lebih cakep aja gitu rasanya. Mungkin dikarenakan si lapisan silikonnya ini ya. Dan untuk pilihan warnanya sendiri ini ada banyak ya, mulai dari yang merah, kemudian yang putih, yang hitam, yang navy. Pokoknya bisa disesuaikan lah dengan preferensi selera teman-teman. Sementara kalau untuk desainnya sendiri ada yang mirip, ada yang berbeda, but overall ini ada satu kesamaan ya. Hanya saja kalau dari segi ukuran, ini bisa langsung kelihatan ada yang compact seperti si The Funk True Talk dan juga The Funk True Audio ini, dan ada juga yang lebih bulky seperti si The Funk True Entertainment dan juga The Funk yang True Sport. Tapi ya ini preferensi atau balik lagi ke selera dan juga kebutuhan teman-teman. Kalau gue pribadi sih lebih prefer punya charging case dengan ukuran yang lebih portable dan compact seperti ini. Cuma yang pasti di setiap charging case ini di bagian depan ada tulisan atau branding The Funk-nya, dan ada juga 4 buah LED indikator untuk menandakan sisa baterai di charging case-nya. Plus semuanya juga sudah support untuk charging port menggunakan USB Type-C. Sementara kalau kita lihat ke desain earbuds-nya, ini jujur mengingatkan gua dengan Apple AirPods ya. Terutama dari desainnya yang memiliki tangkai yang panjang seperti ini nih. Nah, bedanya dari 4 produk ini, kalau yang True Entertainment dan True Audio itu menggunakan model in-ear. Sementara kalau untuk yang True Talk dan juga True Sport,
Ini tuh kayak model semi in-ear atau half ear, tapi ada dikasih semacam wingtipnya gitu di bagian depan. Sehingga dari segi comfort yang gua rasakan ini sangat nyaman ya, baik yang in-ear maupun yang semi in-ear. Tapi karena semi in-ear ini lebih masuk ke dalam, nggak kayak semi in-ear biasanya, jadi dia secara grip dan keamanan juga lebih baik tentunya. Tapi tetap nggak sampai ngunci seperti yang model in-ear ini ya. Selain itu, semua produk ini juga sudah punya IP rating, yaitu IP rating 4, kecuali untuk yang seri True Sport. Dia udah dipakein IP rating 5 untuk bikin lebih aman ya ketika olahraga dan juga kehujanan gitu misalnya. Meskipun gue agak sempet heran juga ya, kenapa yang True Sport dia justru mengangkat model semi in-ear gitu menggunakan wingtip seperti yang True Talk ini. Meskipun memang ketika gua pakai sih lebih apa ya, kerasa tetap ngunci meskipun nggak yang rasanya tetap agak sedikit loose gitu di telinga gua. Tapi kalau waktu itu si Bro Dani coba sih dia tetap ngunci ya, dalam artian akan balik lagi ke bentuk telinga dan ukuran telinga teman-teman juga sih untuk si semi in-ear dari si True Sport maupun True Talk ini. But overall untuk earbuds keempatnya gue gak ada komplain ya, sangat nyaman digunakan lama. Kemudian untuk gripnya juga asalkan sesuai dengan ukuran kuping kalian sih kayaknya bakal aman-aman aja. Dan untuk olahraga juga cukup baik kok. Selain itu untuk touch control juga sudah cukup lengkap ya, mulai dari play pause, next previous track, naik turun volume, dan juga mengaktifkan voice assistant. Cuma ada beberapa sedikit perbedaannya sih tergantung si earbudsnya ini menggunakan fitur apa. Intinya sih kalau untuk kontrol kalian bisa cek langsung di manualnya. Nah, tapi dari yang gue tahu dan banyak orang yang bilang kalau earbuds dengan model tangkai itu biasanya akan berpengaruh ke kualitas mikrofonnya yang bagus. Kenapa? Karena tangkainya katanya lebih dekat ke mulut. Tapi apakah benar seperti itu? Kita lihat aja deh mikrofon tesnya. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS The Funk True Talk. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS The Funk True Sport. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS The Funk True Entertainment. Cek 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS The Funk True Audio. TWS The Funk True Sport. TWS The Funk True Entertainment. TWS The Funk True Talk. Oke, seperti teman-teman dengarkan barusan nih ya, menurut gua dari hasil segi perekaman audio menggunakan mikrofon TWS ini, yang paling bagus memang diraih oleh kualitasnya The Funk True Talk ini ya, instead of The Funk True Audio. Karena kalau gue cek spesifikasinya, si The Funk True Talk ini selain punya fitur ENC atau Environmental Noise Cancelling, dia juga punya semacam Pure Voice Bone Conduction Sensor. Dan memang untuk hasilnya lebih baik ya dibandingkan yang True Sport maupun True Entertainment, apalagi dengan yang True Audio. Karena dari keempat TWS ini hanya si The Funk True Audio aja nih yang tidak dilengkapi dengan fitur seperti ENC. Kemudian untuk dari segi baterainya sayangnya gue nggak sempet untuk draining test ke semua TWS ini. Tapi kalau dari spesifikasi sih semuanya charging case memiliki 500 mAh dan total playtime itu kurang lebih sekitar 20 jam sampai dengan 30 jam. Kurang lebih lengkapnya seperti di tabel ini nih untuk perbandingan spesifikasinya. Nah, kalau untuk konektivitasnya sendiri dengan menggunakan Bluetooth 5.2 kecuali yang True Audio nih ya udah 5.3, koneksi yang gua rasakan itu lancar-lancar aja ya, didukung juga dengan audio codecnya SPC dan AAC. Dan untuk pairing juga kalian tinggal buka aja si case-nya tanpa perlu ngeluarin earbuds-nya. Nanti dia bakal nongol di Bluetooth system kalian, terus ya udah tinggal pairing deh. Terus keempat TWS ini juga sudah support untuk single mode baik yang kanan maupun yang kiri. Tapi kalau di yang True Sport ya kalau nggak salah itu tuh ada sedikit jeda antara transisi. Jadi misalnya dari single mode ke stereo gitu ya, pas dipasang dia bakal kayak power on, kurang lebih ada notifikasi seperti itu baru nyambung antar earbuds-nya. Nggak terlalu masalah, tapi untuk ketiga yang lain ini kerasa lebih flawless aja untuk transisinya. Perbedaannya paling dari segi latency ya, yang mana kalau di yang The Funk True Audio dan The Funk True Entertainment
Mereka ini di spesifikasinya disebutin bisa mencapai latency hingga 50 bahkan 60 millisecond. Tapi kalau yang Devang True Sport dan yang True Talk ini nggak disebutin sampai berapa latensinya. Meskipun dari pengalaman pemakaian sih keempatnya sudah cukup baik ya, dalam artian digunakan untuk sosial media, Instagram, TikTok, IG Reels, kemudian YouTube, ini enak-enak aja gitu, nggak yang kerasa delay banget. Tapi memang kalau untuk yang Devang True Audio dan True Entertainment ini kerasa lebih tipis. Selain itu, fitur tambahan yang dimiliki True Audio tapi tidak dimiliki oleh yang lainnya adalah dia ini support ke dedicated app-nya Devang TWS baik di iOS maupun di Android. Yang mana di dalam aplikasinya kalian bisa nge-tweak untuk equalizer sesuai dengan selera kalian ya. Mungkin itu namanya juga kenapa dia dikasih True Audio, biar lebih fleksibel aja kali ya buat teman-teman nge-tweak si sound quality-nya ini seperti apa. Oh ya, hampir kelupaan. Kita lihat dulu deh latency testnya. Game mode off. Game mode on. Lanjut ke bagian sound quality-nya, yang mana dari keempat produk ini, baik yang True Audio, True Entertainment, True Sport, dan juga True Talk, ini basically punya karakter dan signature yang mirip ya. Karakter The Funk itu jadi gua rasain lebih ke arah warm, tonality-nya kurang lebih seperti itu. Tapi tentunya tetap ada perbedaan ya antara keempatnya, karena dari segi driver speakernya juga yang digunakan nih berbeda. Ada yang menggunakan 13mm driver, 6mm driver, 12mm driver. Dan intinya sih keempat produk ini sound quality-nya udah cukup baik ya, sesuai dengan harganya, terutama yang Devang True Audio ini. But overall keempat produk ini tuh dari segi low frequency mereka bassnya masih cukup kerasa solid dan juga punchy. Meskipun untuk level yang Devang True Audio dan True Entertainment karena mereka in-ear jadi kerasa lebih deep dan lebih rumbling dibandingkan dengan yang Devang True Talk dan juga yang Devang True Sport. Tapi keempatnya masih cukup kerasa, meskipun tidak sampai di level yang bass head ya, cukup presence dan cukup powerful aja. Kalau untuk di bagian midnya ini kerasa agak sedikit mundur karena memang kerasanya mereka lebih V-shape dan warm. Dan untuk vokalnya sendiri keempatnya sudah cukup baik, dalam artian artikulasinya bagus, kerasa clear dan juga kerasa natural dengan instrumennya yang cukup detailnya aja, cukup ya. Nah, kalau untuk treble ini yang gue sayangkan adalah kurang detail. Jadi kalau teman-teman nyari mikro detail gitu ya buat pemanis, itu rasanya kurang aja sih di kesemua produk ini. Jadi kurang bright dan kurang spice aja gitu, kurang sparks yang gue rasakan. But overall yang paling signifikan adalah dari segi teknikalitasnya, yang mana kalau untuk Devang True Audio ini gue rasain paling rapih sih dibandingkan 4 produk ini. Dan kalau untuk clarity-nya dan juga detailnya juga ini lebih baik. Nah, kalau untuk yang paling biasanya aja itu adalah si Devang True Talk ini. Mungkin karena memang keempat produk ini memiliki segmentasi atau targetnya masing-masing ya. Kenapa? Itulah mengapa tadi Devang ini yang True Talk lebih bagus di bagian mikrofonnya, sementara sekarang yang audio, True Audio ini yang lebih bagus di bagian kualitas suaranya. Tapi biar nggak penasaran, kita lihat aja deh sound sample-nya. Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see. Yeah,
anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. Oke, dari tadi kurang lebih sound sampelnya, dan sekali lagi gue ingatkan, itu tentu tidak akan sama 100% ya dengan kalau kalian mendengarkan langsung dari produk TWS-nya. Dan apabila disimpulkan, keempat produk TWS dari The Funk ini cukup menarik ya. Dalam artian mereka melakukan diversifikasi produk untuk menargetkan yang lebih spesifik untuk usernya gitu. Jadi lu kalau mau olahraga belinya yang The Funk True Sport. Kalau pengen gaming nonton gitu belinya The Funk yang True Entertainment. Kemudian kalau mau fokus di suara dan bisa nge-tweak equalizernya belinya The Funk yang True Audio. Kalau buat meeting video call gitu ya belinya The Funk True Talk ini. Jadi kayak ada porsinya masing-masing gitu untuk si produknya ini dengan karakternya masing-masing juga. Jadi sebetulnya nggak terlalu dibingungin lagi kalian harus pilih yang mana. Meskipun untuk dari segi harga keempatnya mirip-mirip ya di 800 ribuan itu tadi. Kalau di atas 1 juta sih agak sedikit berat ya, dalam artian price to value-nya honestly masih agak di bawah 1 juta gitu. Meskipun gue tahu nih buat temen-temen apalagi netizen Indonesia tentunya akan lebih prefer nyari yang price to value, yang best overall-nya mana bang, di 4 ini mana yang paling oke bang. Nah, kalau gue coba cross check lagi ke pemakaian dan ke fitur, dan gue coba kasih scoring system, dan memang kalau terhadap telinga gue lebih suka pribadi kalau telinga doang urusan suara memang paling enak The Funk True Audio ini ya. Tapi kalau secara price to value lebih dapet sih The Funk yang True Entertainment ini sih. Mengingat dia baterainya lebih tahan lama, mic-nya udah ada ANC meskipun masih di bawah yang True Talk, suara juga udah cukup enak, lebih bagus dari yang True Talk dan True Sport tapi di bawah yang True Audio. Ya overall untuk yang True Entertainment lebih kerasa untuk all-roundernya dibandingkan dengan yang 3 yang lain, lebih fokus untuk teleponan, untuk olahraga, dan untuk musik. Tapi itu balik lagi ya ke preferensi masing-masing. Kebutuhan gue mungkin berbeda dengan kalian, selera gue juga tentu bisa jadi berbeda dengan teman-teman juga. But overall keempatnya sudah bisa gue rekomendasikan. Silakan cek linknya di deskripsi kalau teman-teman memang tertarik dan ada budget untuk di kelas mid range ini. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Gue Busem, and until next time, stay humble and